Kalau kemarin saya sudah memprediksi terkait dari nasihat semesta untuk Denada, tentunya kalian juga bisa nonton ya. Nah, sekarang yang ingin saya prediksi adalah bagaimanakah perasaan Denada kepada Resa. Merujuk dari prediksi saya kemarin, hasilnya lebih condong jika Resa ini memang anak dari Denada. Sekarang kita ungkap perasaan Denada kepada anaknya ini seperti apa. Apakah ada perasaan sayangkah, cintakah, ataukah sebaliknya kah? Perasaan Denada kepada Resa. Komitmen, dia berusaha untuk membicarakan dengan baik pada pihaknya Resa secara kekeluargaan. Di sini ada komitmen, dia berusaha untuk itu. Tapi ya kembali lagi tergantung dari pihaknya Resa, karena masalah ini sudah bergulir di pelaporan. Nah, tentunya harus ada mediasi dan lain sebagainya agar ada titik temu di mana Resa ini kan menggugat Denada sebesar 7M. Jadi ya tentunya harus ada pembicaraan agar ibu dan anak ini, kalau versi saya kan ibu dan anak ya, bisa menjalin hubungan lebih baik lagi ke depan. Kita lihat komitmen seperti apakah ini. Perdamaian, ada simbol peace. Komitmen untuk melaksanakan sebuah perdamaian. Nah, apakah perdamaian ini nanti akan menguntungkan Resa? New beginning, anak bayi. Bisa jadi dari perdamaian ini nanti akan terucap atau akan ada pernyataan bahwa Resa ini memang anak dari Denada. Karena di sini ada new beginning, ada simbol kelahiran seorang bayi. Ini bayinya nyempil di sini gambarnya ya kan? Nah itu. Juga ada simbol matahari pagi yang artinya masalah ini nanti kedepannya bisa lebih baik lagi setelah ada pembicaraan, juga ada titik temu dan lain sebagainya. Juga mungkin ada pengakuan terkait siapa sosok Resa ini, apakah anak Denada atau bukan. Kemudian, tapi di sini dalam mediasi ada simbol jungkir balik. Tidak semudah itu untuk bisa mencari titik temu di dalam pihaknya Resa maupun pihaknya Denada. Pasti ada upaya-upaya yang kayak alat kayak begitu. Makanya di sini ada simbol jungkir balik. Endingnya bagaimana? Endingnya, kalau tidak ada titik temu di sini, bisa melangkah ke ranah pengadilan. Nah, ini kemungkinan yang terjadi ya. Jadi perasaan dari Denada ini berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Juga sepertinya akan ada pengakuan bahwa Resa ini adalah anaknya. Tapi dalam titik temu mediasi itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi gimana ya kalau kita lihat, alangkah baiknya dari pihak Denada ini juga bisa mengalah, karena bagaimanapun ini juga bagian dari kesalahannya. Akan tetapi alangkah baiknya juga dari pihaknya Resa untuk bisa dinego terkait dari 7M tersebut, karena kalau dilihat dari sini agak alot dalam perundingannya nanti ya, agak alot sih. Lakukan secara damai, kekeluargaan, biar sama-sama diuntungkan. Seperti yang saya bilang kemarin itu, kalau terjadi sebuah perdamaian, tentunya harus ada itikat baik Denada untuk bisa menaikkan taraf hidup Resa, untuk bisa melakukan biaya atau membantu biaya-biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal dan lain sebagainya. Harus seperti itu. Juga harus komitmen terkait dari perjanjian-perjanjian yang udah tertera di mediasi tadi. Harusnya begitu. Akan tetapi kalau sampai tidak ada terjadinya mediasi ini, bisa ke ranah pengadilan, ini nanti yang rugi juga Denada sebenarnya. Rugi banget, karena apa?
Karena di sini dia akan dirugikan waktu, tenaga, juga material, sedangkan yang dilawan adalah darah dagingnya sendiri. Harusnya lo ya, dari pihaknya Resa kan sudah bercerita kalau dia sudah menghubungi dari manajernya Denada, minta bantuan terkait dari biaya sekolahnya. Malah diblokir. Harusnya saat itu juga sudah ada kewaspadaan dari Denada bahwa rahasia ini bisa terungkap ketika si Reja ini bisa kecewa karena apa yang diharapkan tidak kesampaian. Padahal permintaan itu untuk biaya sekolah itu adalah permintaan yang wajar loh ya. Bukan kok permintaan minta dibelikan mobil, minta dibelikan begini, begitu, enggak. Tapi minta agar biaya sekolahnya ini untuk dibantu. Dan itu sebenarnya tanggung jawab sebagai orang tua loh. Tanggung jawab orang tua untuk memberikan kelancaran pada pendidikan anak. Kecuali kalau orang tuanya nggak mampu, ya lain lagi. Nah kalau di Denada ini orang yang mampu saat ini karirnya sudah naik, ya kan? Tentunya hal itu sangat disayangkan. Jadi Denada ini menyepelekan terkait dari permintaan anaknya ini. Giliran masalah ini sudah bergulir sampai sejauh ini, barulah memberikan pernyataan-pernyataan dari pengacaranya. Sangat disayangkan, sudah terlambat ini. Kalau dibilang khilaf ya nggak khilaf, kesengajaan ya toh. Andai kata khilaf, pastinya setelah anaknya ini menyampaikan keluh kesah, sadar diri si Denada ini untuk bisa membantu anaknya dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya malah diblokir. Jadi itu bukan khilaf, tapi kesengajaan untuk menutupi rahasia, juga tidak mau terhubung dengan anaknya. Ini sebuah kesalahan fatal untuk Denada ini. Selanjutnya teman-teman, jadi ini kemungkinan terjadi bahwa Denada akan berusaha untuk melakukan pembicaraan mediasi perdamaian agar masalah ini tidak sampai bergulir terlalu jauh, tetapi ternyata untuk itu sangat alot ya, sangat alot dan ada potensi ke pengadilan juga masalah ini. Ya tapi kembali lagi tergantung Denadanya. Walaupun prediksinya ini ada kemungkinan ke ranah pengadilan, prosesnya lebih lanjut, tapi kalau Denada setidaknya mau menunjukkan usaha-usahanya untuk merebut hati anaknya, untuk melakukan mediasi, setidaknya menuruti apa kemauan anaknya, ya paling enggak 7M itu bisa diturunkan lah kayak gitu ya. Setidaknya ada itikat baik dari Denada. Tentunya saya rasa akan ada sesuatu yang lebih baik kok pada hubungan mereka berdua. Tapi kalau bersikukuh ya jadinya ya bisa berproses ke ranah hukum. Kemudian saya akan lihat perasaan secara kejiwaan dari Denada ini kepada Resa anaknya. Perasaanmu pada anakmu saat ini seperti apa? Apakah kamu menyayanginya? Sebentar kartunya amburadul. Apakah Denada menyayanginya Resa? Apakah Denada menyayangi Resa? Saat ini aja ya. Hubungan saat ini apakah Denada menyayangi Resa? Ada kabar-kabar baik di sini. Kabar-kabar baik, ada kabar-kabar baik yang akan disampaikan. Kemudian, apakah kamu juga merasa bersalah kepada Resa? Ada ego di sini. Ini ada kaitannya dengan prediksi saya yang kemarin ya. Ada kartu yang melambangkan, yang ada tulisan your higher self, yang artinya merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar dan lain sebagainya. Makanya saya bilang jangan merasa kamu paling benar, jangan merasa kamu menjadi korban. Saya kan mengartikan seperti itu. Dan di sini juga begitu. Ada perasaan ego yang tetap dijaga oleh Denada ini. Nah makanya seharusnya loh ya, kalau masalah ini sudah bergulir seperti ini, nongol di publik, berikan klarifikasi, berikan pernyataan yang bisa membuat masalah ini menjadi adem. Karena yang dilawan ini adalah anaknya sendiri. Paling tidak adalah keluarganya sendiri kalau misalnya Denada tidak mengakui.
Jangan sampai terjadi masalah-masalah yang semakin meruncing dikarenakan ego ini tadi. Simbol pertengkaran, simbol ego, peperangan. Apa yang membuat kamu kecewa kepada Reza? Terkait dari tuntutannya yang 7M itu yang membuat Denada kecewa. Jadi Denada ini juga merasa ada simbol ini kan, seorang pemuda, ada buku, ada koin, mempertimbangkan hal itu terkait tuntutan yang 7M itu membuat Denada kecewa. Tidakkah kamu menyadari kesalahanmu selama ini yang menelantarkan anakmu? Dalam pikiran Denada, dia sudah berusaha memberikan perhatian terkait dari materi ini. Mungkin Denada memberikan materi, diberikan kepada ibunya diberikan kepada ibunya lagi, yang artinya dari neneknya Denada yang pada akhirnya membiayai kehidupan Reza. Mungkin seperti itu. Kan ceritanya dari pengacaranya atau dari pihak Reza lah ya. Yang membantu membesarkan Reza ini adalah buyutnya Reza, kan berarti ibunya Emilia Contessa. Dan di sini sebenarnya dari Denada ini sudah kayak memberikan sesuatu, makanya di sini ada simbol seseorang wanita yang sakit memberikan uang di depannya, di depan orang-orang. Jadi masalah ini yang dilambangkan, masalah pesakitan ini, aib yang tertutup ini, sebenarnya dari pihak Denada sudah memberikan bantuan. Cuman mungkin bantuannya diberikan ke ibunya, terus ibunya diberikan ke neneknya dari Denada. Karena kan rahasia hubungan ini ya toh, agar Reza tidak mengetahui keterlibatan Emilia Contessa sebagai neneknya, juga keterlibatan Denada sebagai ibunya, ditutup rapi. Makanya bantuannya ini diberikan oleh neneknya Denada ini, melalui neneknya Denada ini. Tapi sebenarnya Denada sudah memberikan bantuan. Nah, tidak diberikan secara langsung sebab menutupi kerahasiaannya itu. Apakah kamu tidak merasa bersalah melihat kehidupan anakmu yang putus sekolah dan lain sebagainya? Apakah kamu tidak merasa bersalah? Balance biasa saja. Jadi ibaratnya seseorang sekalipun menyadari bahwa itu bagian dari anaknya, tapi karena sudah tertutup rapat rahasia itu, perasaan Denada ini biasa-biasa saja melihat anaknya yang terlantar, melihat anaknya yang tidak bisa melanjutkan sekolah, melihat anaknya yang kerjaannya sebagai penjaga toko dan lain sebagainya. Biasa saja, datar-datar saja di sini. Mengapa begitu? Karena apa? Karena takut adanya konflik yang muncul. Apa yang kamu khawatirkan terkait dari konflik ini? Apa yang kamu khawatirkan terkait hubungan ibu dan anak? Ini ada simbol the lover, simbol sebuah hubungan. Jadi begini teman-teman, perasaan Denada kepada Reza ibaratnya sudah menipis, tidak ada ikatan batin ini kalau dilihat dari sini ya. Tapi sebenarnya dia sudah membantu. Hanya saja bantuannya dilakukan melalui ibunya melalui ibunya lagi yang disebut oleh Reza adalah buyutnya. Sudah dibantu kok ini. Nah, perasaan ibu dan anak ini tipis sekali. Kalau dibilang nggak ada sih ya ada. Karena ternyata Denada sudah memberikan bantuan walaupun tidak diberikan secara langsung kepada Reza, tetapi melihat situasi kondisi Reza yang seperti ini, perasaannya biasa saja. Jadi nggak seperti perasaan dia kepada anaknya yang sakit kemudian sampai harta bendanya dijual dan lain sebagainya, seperti itu. Kita lihat perasaan Reza kepada Denada sekarang ya. Perasaan Reza pada Denada seperti apa?
Ada simbol seseorang yang mau jalan menuju sebuah istana. Resa ini butuh pengakuan, butuh sosok ibu yang bisa mengayomi, yang bisa memberikan kehidupan yang nyaman dan tenang. Keinginan Resa seperti itu. Dia mencoba untuk berusaha untuk mendapatkan itu. Harapannya bisa bahagia dengan Denada ini. Harapannya bisa hidup bahagia dengan Denada. Tapi ya wajarlah seorang anak mendambakan hal seperti itu ya. Kemudian perasaannya pada Denada. Tapi di sini dia introspeksi diri. Mungkin dia menyadari karena ternyata ibunya nggak welcome kepada dia. Makanya dilambangkan seseorang yang meditasi. Dia tahu diri di sini terkait dari impian keinginannya yang tidak berbalas oleh ibunya. Dia disimbolkan di atas kepala ada pedang 4, simbol dari sebuah masalah yang dihadapi, tapi dia berusaha bersabar. Kala itu berusaha bersabar. Selanjutnya perasaannya pada ibunya ada simbol 8 koin. Semua ini mencuat dikarenakan kehidupan yang susah. Dia ingin menata masa depannya. Dia ingin mendapatkan fasilitas yang sudah selayaknya diberikan seorang ibu kepada anaknya. Harapannya seperti itu. Dia ingin menata kehidupannya ke depannya. Lagi-lagi simbol koin. Harapannya bisa mendapatkan bantuan. Ini loh ya, sebenarnya hal yang wajar kok. Seorang anak membutuhkan bantuan ibunya, apalagi yang didambakan itu biaya untuk sekolah, bukan biaya untuk foya-foya dan lain sebagainya. Dan di sini perasaan Resa awalnya sangat-sangat berharap untuk bisa diakui, sangat berharap untuk bisa hidup bersama ibunya. Akan tetapi dia tahu diri ternyata tidak semudah itu impiannya terwujud. Sebenarnya anak ini sudah sabar loh ya, sudah sabar banget. Apakah Resa ini menuntut ibunya karena ada pengaruh pihak ketiga? Pihak ketiga yang ingin manfaati Resa. Kita lihat di sini ya. Memang ada pihak ketiga yang bekerja sama dengan Resa. Nah, pihak ketiga ini tentunya orang-orang yang mensupport Resa. Apakah orang ini juga berharap untuk manfaati Resa? Di sini sebenarnya orang-orang ini tidak manfaati Resa. Kalaupun mereka nanti andai kata kasusnya goal mendapatkan bayaran dari Resa, dan itu adalah hal yang wajar sebagai jeripayah dalam memproses hukum di pengadilan. Jadi di sini ada simbol kabar-kabar terkait dari masalah-masalah yang ada. Selanjutnya terkait dari hubungan anak dan seorang ibu. Jadi kalau dibilang Resa ini dimanfaati, sebenarnya ya kurang tepat kalau dibilang begitu. Karena di sini memang terjalin sebuah kerjasama dengan seseorang yang membantu untuk melakukan proses hukum ini, terlebih karena mungkin mereka kasihan kepada Resa. Hidupnya bertolak belakang dengan ibunya. Dia tersisihkan, sedangkan ibunya kalau di media sosial, kalau di televisi kan seperti itu gaya hidupnya ya. Itulah yang membuat Resa menjadi perih, dan keperihan ini didengar oleh orang-orang sekitarnya. Makanya disupport untuk memproses terkait dari permasalahan ini agar Resa mendapatkan titik terang dalam hidupnya. Apalagi yang diharapkan kan juga pengakuan. Makanya di sini ada simbol anak kecil dilambangkan koin 1, berusaha jalan menuju sebuah istana. Dia berusaha jalan menuju kehidupan yang lebih baik lagi untuk bisa bersama-sama dengan ibunya, untuk hidup bersama-sama dengan ibunya. Ini yang diharapkan Resa. Kalaupun tidak bisa bersama, paling enggak ya kehidupan Resa ini bisa disupport, bisa dibantu oleh Denada. Tidak kok malah nomornya diblokir ketika minta bantuan masalah sekolah. Ya. Jadi menjadi ricuh masalahnya.
sesungguhnya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi karena sikap Denada sendiri yang seperti itu, ya pada akhirnya bom di masa lalunya ya terbongkar. Padahal sebenarnya kalau dari komen-komen di orang Banyuwangi banyak yang sudah ngerti kalau Reza ini anaknya dari Denada. Sudah banyak yang ngerti, konon kabarnya seperti itu.